I don't wanna stop now. I just wanna keep moving forward. Ya, selamat malam teman-teman. Kembali lagi di cerita hari ini Mr. Wijaya dan Mr. Andu. Ya. Andu. Bahasan kita kali ini tentang Katanya. resiko mati banyak utang. Kayak film Wijaya. Resiko mati. Azab mati banyak utang. Azab mati banyak utang. Dan dia meninggal tapi utangnya belum selesai. Jadi itu ada ceritanya ya. Mikrofonnya ada ceritanya kayak kan memang di apa ya? Sudah banyak lah. Dan di media-media gitu kan agak banter dalam agak banter. Dengar ya suara gue kayaknya. Agak kelungu. Ya wis iki padha karo ngerayan HP ya, ngerayan HP. Walamu rendah. Kayak aku lah banter. Ya ngono ku YouTuber terkenal. Jadi ya wis jadi ya apa ya wis ada hikmahnya lah, ada hidayahnya aku hikmahnya. Sorry, ada hidayahnya. Habis mati. Ya, seperti ya maaf ya, assalamualaikum, mungkin yang sudah meninggal itu sedikit lah ya tentang ceritakan di sini gitu. Jadi kemarin itu kan mungkin dia sebelumnya kan dia itu kan sudah sakit itu ya, dia sakit kemarin kita kan nggak tahu untuk secara apa namanya secara medis itu memang dia divonis kena kanker paru-paru seperti itu. Tapi kan awalnya kita kan nggak tahu itu memang bener-bener kanker paru-paru atau tidak kan belum tahu gitu loh lah. Ternyata pas waktu dilarikan ke rumah sakit itu sudah di CT scan itu memang ada benjolan di bawah paru-paru sebelah kiri gitu loh. Ya di situ kan. Jadi itu ada kayak bukan, jadi ada benjolan segini. Itu benjolannya yang sebelah sini. Tadi sebelah kiri rek. Sebelah sini ya, sebelah sini. Ya, itu mungkin benjolannya itu kalau dari dokter menyatakan itu dia itu kebanyakan ada cairan. Bukan, jadi cairan itu cairan yang menggumpal gitu. Lah, cairan itu nggak bisa apa ya, maksudnya nggak bisa keluar gitu loh. Jadi dia itu mengendap. Nah, kalau dia mengendap di daerah paru-paru sini, otomatis kita untuk bernapas kan susah. Lah, ngas-ngas. Nah, itu dari pihak dokter sendiri itu juga mengidentifikasikan waktu tes TBC itu dia tidak terkena TBC. Itu sudah dilabkan. Jadi di situ keterangannya itu tidak terindikasi kena TBC. Seperti itu, Rek. Kalau dia batuknya itu, Rek, kurang lebih setahu saya itu hampir 2 tahunan. Kalau kemarin itu saya tanya ke dia itu awalnya dia tuh makan semangka katanya, tapi nggak masuk akal gitu. Saya kira yo nek semangka itu kan bagus ya kan, semangka kan bagus gitu. Tapi kalau dia punya alasan seperti itu kan ya wis nggak tahu lah. Mungkin dia versinya seperti itu, mungkin dia tuh takut atau apa karena penyakitnya itu lah, mungkin alasannya karena makanan tadi itu. Seperti itu. Ya, singkatnya itu intinya dia itu pokoknya intinya itu pas waktu kemarin di RSUD itu dia itu kena kanker paru-paru dan untuk selanjutnya dia dirujuk ke Surabaya gitu. Tapi dia nggak mau berangkat ke sana. Pokoknya intinya meninggalnya dia itu ya satu mungkin ya dia ada tanggungan masalah itu. Yang pertama ya setanggungan lah. Mungkin yang kedua ya begitu. Mungkin dia kan ada penyakit ya kan, terus ada pinjam sedikit ada masalah utang piutang tadi, mungkin ya dia berpikir ke situ juga gitu loh, Rek. Akhirnya ya wes
Allah berkata lain, ya sudah, dia pulang gitu aja wis. Seperti itu lah ceritanya. Wis, wis kabeh ku sangat takdir rek gitu loh. Ya, jadi kalau misalnya utang utang atau apa itu ya tolonglah segera diselesaikan gitu loh. Meskipun sedikit atau banyak itu segera diselesaikan. Nantinya itu juga nanti jadi pertanggungjawaban rek di sana rek. Sekecil apapun tetap kalian selesaikan. Udah gitu aja. Di sana itu ya di akhirat nantinya. Seperti itu. Ya wis singkat ceritanya seperti itu ya. Kalau nanti ada cerita lainnya kita bisa menyambung di episode berikutnya. Lagi pembahasannya kok. Lagi mau cerita wong mati tok lah, nek kalau pembahasannya mau mati yang hal yang umum. Jadi kita nggak lanjutin ya. Mati ini berapa bulan? Bulan Agustus. Agustus ke Oktober, jalan 2 bulan ya. Jadi dia tuh meninggalnya itu bagus, harinya itu bagus harinya. Dia melihat bagus. Hari Itu apa? Kamis Kliwon malam Jumat lagi. Bengi ya. Kalau untuk meninggalnya kita belum tahu, jamnya nggak tahu. Kedeteknya jam 12 Kalau setele, awane lu peteng apa? ini dini hari. Nah, kalau setele peteng apa padang itu nah. Ya meninggalnya bagus malam Jumat malam Jumat ya, malam Jumat atau hari Jumat itu sangat bagus itu benar. Kebanyakan meninggalnya orang-orang husnul khotimah. Nah, selepas hari itu ada tanggungan utang 7 poin ya, gak usah bertele-tele. Tanggungan utang selama dia masih hidup itu mengganggu kinerja roh ke alam berikutnya. Bu iku roh atau khorin ya. Siap manusia punya jin korin. Manusia lahir, jin korin pun lahir. Itu wis aturannya. Nah, yang nggak lihat ini di sisi mata batin, si temanmu iki si berada di tempat rumahnya situ, aktivitasnya ini ngulek sambel. Nah, dia ini kerjanya ini ya, dagang jualan sego sambel, terus pecel lele ya dan sebagainya. Dan agak lihat aktivitasnya seperti itu dan wajahnya putih pucat, terus pipinya pecah-pecah, pakai kaos oblong putih. Ya pandangan kosong ngulek sambal gini terus. Aku nggak tahu apa yang membuat dia seperti itu, nggak tahu. Cuma aku lihat ini dari memorinya dia ini banyak tanggungan di dunia ini belum selesai. Apa tanggungan di dunia ini belum selesai, utang-utangnya. Karena dia itu hobi hutang, bukan hobi hutang ya, mesti terkendala utang. Pinjol lah teman kau ulang teman nanti belum diselesaikan, itu mengakibatkan nanti roh kita ini tersendat-sendat, nggak ke alam berikutnya. Itu bahaya juga. Itu di Al-Quran juga udah dijelasin. Sudah tertuang di Quran. Itu selanjutnya kita selesaikan masalah duniawi yang masih membuat kita tersendat nantinya di dunia berikutnya kayak alam barzah atau akhirat ya. Kalau ada tunggakan utang mending diselesaikan ataupun diwasiatkan ke saudara atau keluarga atau anak ya. Jangan warisan tanah, bangunan rumah aja, utang ya warisno sakno rek. Sakno demi keluarga tercinta atau teman tercinta. Itu pun pahalanya besar banget untuk kalau melunasi hutang orang yang sudah meninggal, itu pahalanya 5 kali lebih banyak
kita kita menafkahi anak istri kita, itu pahalanya lebih banyak, lebih besar karena apa? Kita mau mengikhlaskan harta kita untuk membayar hutang teman atau saudara kita yang sudah meninggal. Itu pahalanya sangat besar ya. Ngelak cek guys. Nah, kita punya ganjaran hutang di dunia ini, masih orang ini alhi Quran atau rajin beribadah dan sebagainya, tapi ada satu kesalahan atau yang lupa diingat, ada kayak hutang yang belum selesai waktu dia hidup, itu mau masuk surga itu nggak bisa. Bayangin mau masuk surga itu jalannya nggak ada. Itu aku pernah dapat cerita dari cerita rohani keagamaan. Ya, dan saya percaya itu, percaya kalau kita orang beragama kok. Jadi selesaikan hutangmu, jangan digampang, no, jangan wah paling lali ada ini gak usah dibayar hutangnya, itu resiko di belakang ya, resiko di belakang tanggung sendiri. Jadi aku punya hutang ini, aku mesti ingat-ingat siapa yang pernah tak utangi, mas. Takut harus selesaikan. Nah, ada temanku yang punya hutang 3 tahun lebih, jutaan, tak tagih murang-muring, tak tagih marah-marah. Ya udah, saya levelnya gak ikhlas karena utangnya cukup besar dan udah tahunan, tapi nggak ada etika untuk membayar. Aku cuma gak tunggu aja etika baik untuk membayar, tapi kalau sampai dia meninggal ya risiko tanggung sendiri toh. Risiko tanggung sendiri. Ya itu sih. Ada tambahan Mr. Anggu? Saya wis cukup itu aja. Jadi intinya wis tak simpul, wis kesimpulannya wis kalau untuk masalah utang gue wis dan cepat diselesaikan, meskipun sedikit banyak tetap nanti diselesaikan gitu aja wis. Biar nantinya kita namanya umur kita kan nggak bisa tahu kan, namanya musibah kan kita kan nggak tahu, gitu aja wis. Wis gitu aja wis, taman dari saya. Oke, terima kasih sudah nonton video kita yang kurang menarik. Ya sangat menarik ya, ini buat edukasi bersama-sama, sama saya juga edukasi ke diri saya juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.